Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rama, selamat pagi teman-teman saya, dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PJBL kita. Break-even point analysis untuk pabrik Tira Boga Sejahtera. Anggota dari kelompok saya terdiri dari Mas Safat Abdul Hayy Saib, Mbak Zaskia Hanifah, saya sendiri Raden Ahmad Harijudin Brilianto, Mbak Risma Fatona, dan Mas Muhammad Rafli Daf Arifin. Berikut adalah ikhtisar dari presentasi kita kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah rumusan masalah, ketiga adalah manfaat kegiatan, keempat tujuan penelitian, kelima profil perusahaan, keenam produk perusahaan, ketujuh fixed cost, kedelapan variable cost, kesembilan adalah BEP, dan kesepuluh adalah kesimpulan dan penutupan. Pendahuluan, latar belakang dari proyek kita kali ini. Akuntansi biaya di dalam perusahaan manufaktur memiliki relevansi yang signifikan dalam laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur itu sendiri. Untuk menentukan harga jual, untuk mengalokasi biaya dan menyesuaikan persediaan, kita memilih perusahaan manufaktur pabrik TBSA yang memproduksi tahu sebagai subjek dari proyek ini untuk mengaplikasikan konsep-konsep akuntansi biaya yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses pencatatan serta kebijakan akuntansi pada pabrik TBSA. Yang kedua adalah bagaimana proses pengalokasian biaya pada pabrik TBSA. Ketiga adalah metode persediaan seperti apa yang digunakan oleh pabrik TBSA. Kemudian adalah manfaat kegiatan dari proyek kita. Sebagai implementasi ilmu akuntansi biaya di perusahaan manufaktur, dan yang kedua sebagai salah satu sarana tingkat lanjut untuk publikasi ilmiah tentang ilmu akuntansi biaya. Yang ketiga, sebagai salah satu implementasi Tridharma UPN Veteran Jakarta, yakni mahasiswa terjun ke masyarakat luas dengan tujuan yang edukatif. Dan yang keempat adalah memberikan jalan bagi mahasiswa untuk lebih mengenal sistematika perhitungan akuntansi biaya di perusahaan manufaktur. Baik, selanjutnya tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, sebagai pemenuhan tugas Project Based Learning mata kuliah akuntansi biaya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dasar perhitungan dan klasifikasi biaya serta dasar penentuan harga jual. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan mencakup seluruh siklus akuntansi dan pencatatan lain yang terkait pada pabrik TBSA. Lalu yang keempat, untuk mengetahui counting treatment yang diterapkan oleh pabrik TBSA dalam proses pencatatan akuntansinya. Lalu yang terakhir, untuk mengidentifikasi alokasi biaya yang diterapkan pabrik TBSA ini sudah sesuai dengan pembelajaran akuntansi biaya di kelas. Baik, selanjutnya penjelasan terkait profil perusahaan pabrik TBSA atau pabrik Tira Boga Sejahtera. Pabrik ini merupakan industri manufaktur menengah yang memproduksi tahu dan sudah memiliki sertifikasi halal. Pemiliknya bernama Bapak Ludiono, dan pabrik ini memiliki 2 karyawan tetap di bagian kontrol dan 7 karyawan tidak tetap di bagian produksi dan penjualan. Lalu, sistem penjualan yang diterapkan pabrik ini yaitu first in first out atau FIFO. Dan saat ini pabrik ini sudah memiliki 2 cabang. Yang pertama di Bintara 4, Bekasi, Jawa Barat, dan yang kedua di Jalan Pilar Sukatani, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, total produk perusahaan yang diproduksi oleh pabrik TBSA ini ada 6. Yang pertama ada tahu mentol putih atau jambi putih, yang kedua ada tahu mentol kuning atau jambi kuning, yang ketiga ada tahu goreng basah, yang keempat ada tahu putih, yang kelima tahu kuning, dan yang keenam tahu pong. Namun, dalam perhitungan break-even point oleh kelompok kami menggunakan sampel produk sebanyak 3 produk, yaitu ada tahu putih, tahu kuning, dan juga tahu pong. Kemudian di sini terlihat target penjualan harian oleh pabrik TBSA berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pemilik pabrik ini, yaitu Pak Ludiono. Dalam sehari pabrik TBSA menggunakan 250 kg kacang kedelai yang apabila dikonversikan menjadi tahu dapat menghasilkan sebanyak 16.800 tahu. Kemudian untuk harga penjualan ke-6 dari tahu tersebut, persatuannya itu rata-rata sama, sekitar 400 sampai 500 perak. Sehingga apabila kami mengambil 3 sampel produk untuk perhitungan break-even point ini, maka hasil yang didapatkan tidak akan jauh berbeda dari nilai aktualnya sendiri. Lihat di sini, dari 16.800 tahu putih kami jadikan 6.000 tahu, dan tahu pong kita jadikan 4.800 tahu, dan tahu kuning ini menjadi 6.000 tahu, sehingga totalnya itu ada 16.800 tahu. Dan harga satuannya ini ada 400
rupiah, Rp450, dan Rp500. Apabila dikalikan dengan jumlah satuan tersebut, maka akan didapatkan totalnya itu ada Rp7.560.000 per harinya. Itu untuk penghasilan bruto. Sedangkan untuk tahunannya ini kan untuk menghitung break-even point yang valid itu dibutuhkan target penjualan tahunan dan variable cost tahunan dan fixed cost tahunan. Maka dari angka harian tersebut kita konversikan menjadi yang tahunan. Untuk expected sales selama 1 tahun ini kami menggunakan 26 hari per bulan. Jadi dalam setahun ini ada 312 hari kerja. Dan dari 3 sampel produk ini kan kami ini totalnya jadinya memproduksi 5.241.600 tahu, dan total penghasilan brutonya ini ada Rp2.358.720.000. Itu untuk penghasilan bruto selama 1 tahun. Dan untuk rasio di sini menjelaskan rasio dari jumlah masing-masing tahu dari total produk tahu yang dihasilkan. Sehingga dari rasio ini kita dapat menghitung contribution margin nanti. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fixed cost atau biaya tetap. Nah, setelah kelompok kami melakukan penelitian ke pabrik TBSA, didapatkan suatu informasi bahwa pabrik TBSA memiliki daftar aset tetap dan juga biaya tetap yang terkait dengan fixed cost ini yang nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, langsung ke bagian pertama, yaitu daftar aset tetap. Pabrik TBSA ini memiliki 2 item atau 2 aset tetap. Yang pertama itu item gedung. Nah, item gedung ini harganya itu Rp20 juta dengan catatan khususnya itu sewa per tahun. Kemudian item kedua adalah mesin dan peralatan. Nah, mesin dan peralatan ini harganya diperoleh sebesar Rp80 juta dengan catatan khusus pabrik TBSA membeli mesin dan peralatan ini tuh sendiri ya. Kemudian juga kelompok kami mengasumsikan bahwa item mesin dan peralatan ini tuh sudah termasuk seluruh peralatan ataupun besi-besi yang menunjang penjualan pabrik TBSA seperti mesin pengaduk kacang kedelai, lalu gerobak, besi-besi, dan lain sebagainya dengan umur ekonomis 20 tahun. Jadi, total aset tetap yang dimiliki oleh pabrik TBSA adalah 2 dengan total harga sebesar Rp100 juta. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yakni kita akan menghitung biaya tetap per tahun dari pabrik TBSA-nya sendiri dengan dasar perhitungan dari biaya tetap per hariannya dahulu ataupun biaya tetap per bulanannya dahulu sesuai informasi yang kita dapatkan dari pabrik TBSA-nya. Oke, biaya tetap dari pabrik TBSA sendiri terdiri dari pengklasifikasian 2 kelompok biaya yang berbeda. Yang pertama, kelompok biaya aset tetap yang sebelumnya saya sudah jelaskan, itu terdiri dari 2 item. Item pertama itu namanya gedung dan item kedua namanya mesin dan peralatan. Kemudian kelompok biaya yang kedua itu adalah biaya overhead. Di sini kami sudah sepakat dan sebelumnya sudah diskusi bersama bahwa biaya overhead kita masukin saja kelompoknya ini ke dalam fixed cost. Jadi biaya overhead ini terdiri dari 4 item. Item yang pertama itu biaya telepon, air, dan listrik. Kemudian item yang kedua ada biaya perawatan. Item yang ketiga ada biaya kayu bakar. Dan item yang keempat adalah sales sebanyak 7 orang. Baik, kita akan menghitung kalkulasinya secara satu persatu, dimulai dari kelompok yang pertama dahulu, kelompok biaya aset tetap. Pertama itu ada sewa gedung, harga perolehannya itu sebesar Rp20 juta, umur ekonomisnya tidak ada, langsung saja kita langsung ke biaya per tahunnya, karena dia sewanya per tahun, jadi totalnya sewa per tahunnya itu tetap Rp20 juta. Kemudian yang kedua itu ada item mesin dan peralatan. Nah, item mesin dan peralatan ini memiliki harga perolehan sebesar Rp80 juta dengan umur ekonomis selama 20 tahun. Kenapa kita mematokkan umur ekonomis mesin dan peralatan selama 20 tahun? Karena kelompok kami sudah sebelumnya melakukan penelitian dan pabrik TBSA ini sudah berdiri kurang lebih selama 8 ataupun 9 tahun. Nah, itu item mesin dan peralatan di pabrik TBSA itu masih bagus, makanya kita mematok umur ekonomisnya itu selama 20 tahun. Baik, untuk hitung biaya per tahunnya itu kita langsung saja harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Jadi biaya per tahunnya adalah sebesar Rp4 juta. Kemudian kita masuk ke kelompok biaya yang kedua, itu kelompok biaya overhead. Yang pertama itu ada biaya telepon, air, dan listrik atau bisa kita sebut sebagai biaya TAL singkatnya. Nah, biaya per bulan itu kita dapatkan sebesar Rp1.500.000. Kemudian biaya per tahunnya langsung kita kalikan saja, berarti Rp1.500.000 dikali dengan 12 bulan. Hasilnya adalah Rp18 juta. Kemudian yang kedua ada biaya perawatan. Kita dapat informasi biaya per bulannya itu sebesar Rp11.412.700. Maka biaya per tahunnya kita langsung kalkulasi aja. Jadi Rp11.412.700 dikali 12 bulan. Total harga biaya per tahunnya Rp136.952.400. Kemudian yang ketiga ada kayu bakar. Biaya per bulannya ini sebesar Rp6.500.000. Mengapa di sini saya meng-highlight warna kuning? Karena di sini ada kita dapatkan informasi sebelumnya juga biaya perhariannya itu sebesar Rp250.000. Nah, kita kalikan dengan 26 hari. Mengapa 26 hari? Karena kita mengasumsikan bahwa setiap pekerja pabrik TBSA ini
bekerja selama 26 hari. Jadi setiap bulan itu bekerjanya ada 26 hari. Jadi langsung kita kaliin aja, berarti 250.000 dikali dengan 26 hari, hasilnya biaya per bulannya didapatkan 6.500.000. Kemudian kita kalkulasikan lagi 6.500.000 itu dikali dengan 12 bulan, hasilnya biaya tetap per tahunnya adalah 78 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada biaya sales sebanyak 7 orang. Kita dapatkan informasi biaya per bulannya itu 8.250.000 rupiah. Nah, biaya per tahunnya 8.250.000 rupiah dikali 12 bulan, hasilnya adalah 693 juta rupiah. Maka total dari semua item perhitungan biaya tetap per tahun dari pabrik TBSA ini adalah sebesar 949.952.400 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu variable cost. Nah, nanti di sini kita akan menghitung biaya produksi per tahun dari pabrik TBSA. Sebelumnya kita mengenal bahwasanya biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pengolahan produksi untuk menghasilkan output berupa produk ataupun barang jadi. Nah, rumus dari biaya produksi sendiri itu terdiri dari 3 unsur. Biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir ditambah dengan biaya overhead. Namun kita sebelumnya sudah sepakati secara bersama-sama bahwasanya biaya overhead tidak dimasukkan ke variable cost, melainkan dimasukkan ke dalam fixed cost saja. Jadi nanti kita menghitung biaya produksi per tahun dari pabrik TBSA itu hanya pengklasifikasiannya itu terdiri dari 2 kelompok biaya saja. Yang pertama biaya bahan baku langsung, dan yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Oke, langsung aja kita hitung. Yang pertama kita masuk dulu ke kelompok biaya bahan baku langsung. Di sini ada kacang kedelai. Pabrik TBSA membutuhkan 78.000 kg kacang kedelai dengan harga persatuannya itu sebesar Rp11.000. Jika di total harga persemuanya adalah 78.000 kg kacang kedelai dikali dengan Rp11.000, hasilnya adalah 858 juta rupiah. Kemudian item kedua itu ada garam. Pabrik TBSA membutuhkan 2.184 bungkus garam dengan harga persatuan itu sebesar Rp3.500.000. Maka jika di total harga persemuanya adalah 2.184 bungkus garam dikali dengan Rp3.500, hasilnya adalah Rp7.644.000. Kemudian ada item yang ketiga, yaitu item kunyit. Nah, di sini pabrik TBSA membutuhkan 2.184 bungkus kunyit dengan harga persatuan itu sebesar Rp10.000. Maka jika di total harga persemuanya adalah 2.184 bungkus kunyit dikali dengan Rp10.000, hasilnya adalah Rp21.840.000. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada item minyak. Pabrik TBSA di sini membutuhkan 2.184 kg minyak dengan harga persatuan itu sebesar Rp18.000. Maka jika di total harga persemuanya adalah 2.184 kg minyak dikali dengan Rp18.000. Hasilnya adalah Rp39.312.000. Kemudian kita masuk ke kelompok biaya yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Di sini pabrik TBSA terdapat 24 orang dengan harga persatuan itu sebesar Rp2.600.000. Maka jika di total harga persemuanya adalah 24 orang dikali dengan Rp2.600.000. Hasilnya didapat adalah Rp62.400.000. Maka total biaya produksi per tahun dari pabrik TBSA dari semua item yang telah kita hitung tadi secara bersama-sama adalah sebesar Rp999.196.000. Selanjutnya masuk ke dalam bab BEP atau break even point, atau juga biasa disebut dengan titik imbas. Tahapan dalam mencari BEP ada 3. Yang pertama adalah menentukan fixed cost, yang kedua adalah menentukan variable cost, dan yang ketiga adalah menentukan expected sales. Setelah 3 hal itu kita temukan, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu menentukan contribution margin dengan cara menghitung selisih antara sales dan variable cost. Dan yang terakhir adalah membagi antara fixed cost dengan contribution margin per unit. Rumus BEP yang kami pakai adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit, itu akan mendapatkan break even point dalam jumlah unit. Seperti yang dipaparkan oleh teman-teman saya, angka contribution margin yang didapat dari tahu putih adalah 395.515.714. Angka contribution margin tahu pong adalah 391.292.571. Dan angka contribution margin dari tahu kuning adalah 582.715.714 rupiah. Angka ini lalu dibagi dengan jumlah unit yang terjual, sehingga kita mendapatkan contribution margin per unit untuk tahu putih adalah 211 rupiah, pada tahu pong adalah 260 rupiah, dan pada tahu kuning sebanyak 311 rupiah. Fixed cost yang dialokasikan ke masing-masing tahu akan dibagi dengan contribution margin per unit. Maka kita akan mendapatkan bahwa tahu break even tahu putih adalah 1.605.780 unit, dan break even pada tahu pong adalah 1.038.791 unit,
dan break even pada tahu kuning adalah 1.089.916 unit. Mungkin cukup sekian analisis biaya pada pabrik tidak beban sejahtera. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.